maka seluruh elemen Partai Golkar Nusa Tenggara Barat dari Ampenan hingga ujung Sapmi akan kompak bergerak tegak lurus gairah instruksi partai untuk memperjuangkan dan memenangkan Bapak Erlangga sebagai Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan, Bapak Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya, Bapak Dr. Insinyur Haji Airlangga Hartarto. Yang kami hormati, Wakil Ketua Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati, Wakil Ketua Pak Adis Kadir, beliau kesempatan hadir juga. Yang kami hormati Ibu Hajasari Yuliati dan Mbak Putri Komarudin. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Zulkifli Mansa. Yang kami hormati para sesepuh Partai Golongan Karya, semoga beliau semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Kabinda, Ibu Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua DPRD, kader terbaik kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kami hormati para pimpinan partai politik yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, para Ketua DPD 2 beserta jajaran pengurus, pimpinan dan organisasi sayap yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya momen penting dapat kita selenggarakan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan karunia kesehatan kepada kita semua, dan semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kebaikan bagi kita semuanya. Hari ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi kita, seluruh kader Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi kita semua. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto, berkenan hadir di tengah kesibukan dan amanah yang diemban saat ini. Lebih istimewa lagi, bahwa kita bisa berkumpul dalam suasana yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi yang melanda sejak 2 tahun yang lalu telah menunjukkan tanda-tanda semakin membaik dan membangkitkan harapan positif bagi kita semuanya. Ini tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui kesungguhan dan kerja keras para pemimpin bangsa dalam menjalankan grand design penanganan pandemi yang luar biasa. Semuanya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi, terutama oleh Ketua Umum kita Bapak Airlangga Hartarto, yang diberikan kepercayaan oleh Presiden sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Karena itu, mewakili seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas upaya tak kenal lelah yang Bapak lakukan. Dalam hal dukungan terhadap penanganan COVID, seluruh kader Golkar di Nusa Tenggara Barat, baik yang duduk di legislatif, eksekutif, maupun sebagai individu, ikut mengambil bagian. Melalui program peduli, seluruh kader bergerak menyisihkan pendapatan untuk meringankan beban warga sejak awal masa PPKM berlaku. Kemudian, melalui pembukaan Yellow Clinic, kader Golkar bergerak mempercepat, membantu pemerintah mendukung percepatan vaksinasi. Yellow Clinic yang telah kami launching diikuti dengan gerakan 1000 vaksin yang dilaksanakan di DPD Partai Golkar dan diikuti oleh DPD 2 se-Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dukungan penuh TNI dan Polri. Alhamdulillah, saat ini kami sudah memiliki 1 unit ambulans untuk mendukung program Yellow Clinic yang disumbang oleh anggota DPR RI kita, Ibu Hajasari Yuliati. Ketua Umum dan hadirin yang kami hormati, kemudian terkait konsolidasi internal dan pembaharuan struktur kepengurusan DPD 1 dan DPD 2 Golkar Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, sesuai arahan DPP, melalui Rakernas yang lalu, seluruh struktur telah terisi. Suksesi yang berlangsung sejak Maret lalu, alhamdulillah telah berjalan demokratis dan damai. Meskipun mengalami sedikit keterlambatan karena fase pandemi,
Alhamdulillah seluruh pimpinan DPD terpilih secara aklamasi. Karena itu dengan semangat pembaruan yang dibawa oleh Ketua Umum, izinkan saya memperkenalkan seluruh Ketua DPD 2 terpilih dari Barat ke ujung timur Nusa Tenggara Barat. Pertama, Ketua DPD Golkar Kota Mataram, yakni Tuan Guru Haji Mujibur Rahman. Beliau adalah kader Partai Golkar 4 periode di DPRD dan kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Mataram. Kedua, Ketua DPD Partai Golkar Lombok Barat, Ibu Hajah Sumiatun. Beliau merupakan Wakil Bupati Lombok Barat. Berdiri, Bu. Ya, terima kasih. Ketiga, Ketua DPD Partai Golkar Lombok Utara, Bapak Mariadi, yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara. Keempat, Ketua DPD Partai Golkar Lombok Tengah, Bapak Humaidi. Beliau adalah salah satu kader terbaik Lombok Tengah dengan latar belakang wirausaha. Kelima, Ketua DPD Partai Golkar Lombok Timur, Haji Lalu Hasan Rahman. Beliau merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Lombok Timur. Kemudian bergeser ke Pulau Sumbawa. Di ujung barat Sumbawa, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Mancawari. Beliau merupakan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumbawa, Bapak Haji Mahmud Abdullah. Beliau merupakan Bupati Kabupaten Sumbawa. Berikutnya Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dompu, Bapak Muhammad Ruslan. Beliau merupakan salah satu kader terbaik Golkar di Kabupaten Dompu dengan latar belakang wirausaha. Kemudian Ketua DPD Partai Golkar Kota Bima, Bapak Alfian Indra Wiryawan. Beliau merupakan Ketua DPRD Kota Bima. Yang terakhir di ujung timur Nusa Tenggara Barat, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bima, Ibu Hajah Indah Damayanti Putri. Beliau adalah kader terbaik di Kabupaten Bima. Wajah beliau tidak asing, beliau merupakan Bupati Kabupaten Bima. Ketua Umum dan seluruh kader yang kami banggakan. Seluruh unsur pimpinan yang terpilih merupakan kader-kader terbaik. Kader yang teguh, pancakarya, setia, dan tegak lurus terhadap arah kebijakan politik partai. Sebagian besar pengurus baik di DPD 1 dan di DPD 2 kini diisi oleh wajah-wajah muda penuh semangat dan daya juang yang untuk membesarkan Partai Golkar, serta selalu siap menjadi instrumen penggalangan massa dan opini bagi kejayaan partai dan untuk melakukan kerja-kerja politik bagi ikhtiar politik Ketua Umum. Di hadapan kita telah dimulai persiapan menuju pemilu serentak 2024. Dengan restu dan bimbingan Ketua Umum telah menekan tombol mesin partai yang hebat ini. Maka seluruh elemen Partai Golkar Nusa Tenggara Barat, dari Ampenan hingga ujung Sapmi akan kompak bergerak, tegak lurus dari instruksi partai untuk memperjuangkan dan memenangkan Bapak Erlangga sebagai Presiden Republik Indonesia. Hormati, target untuk mengembalikan marwah Golkar sebagai partai pemenang bukanlah sebuah pilihan, namun menjadi keharusan yang wajib diperjuangkan, dan tentu saja kita akan menangkan. Mempertahankan kemenangan dan merebut kembali di pemilu 2019 lalu, daftar pemilih tetap di Nusa Tenggara Barat mencapai 3.753.000 jiwa. Jumlah ini akan terus meningkat di pemilu 2024 mendatang, terutama di kalangan pemilih pemula. Meningkatnya Nusa Tenggara Barat mengharuskan Partai Golkar terus memperbaharui pola pendekatan dan komunikasi politik. Hal ini agar pesan-pesan yang ingin ditanamkan dapat lebih mudah diterima oleh generasi muda. Karena itu penguatan struktur telah dilakukan dengan mengakomodir semangat-semangat kaum muda, merangkul dan mengedukasi mereka agar regenerasi kepemimpinan Partai Golkar tetap terpelihara. Di antaranya melalui pengiriman kader muda Golkar Nusa Tenggara Barat ke Golkar Institute untuk menimba ilmu politik dan memperkuat wawasan kebangsaan. Saat ini pun kami tengah menyeleksi kader muda untuk ikut serta dalam program Golkar Institute berikutnya. Bersamaan dengan itu, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian pesan dan amplifikasi kegiatan politik dan pemerintahan yang dilakukan oleh Ketua Umum yang dirancang oleh bidang media dan penggalangan opini tetap kami lakukan. Ketua Umum yang kami hormati, kami optimis strategi komunikasi politik yang digariskan DPP saat ini akan mampu membawa Golkar memenangkan pertarungan pemilu 2024 mendatang. Tentunya dalam seluruh ikhtiar kita tetap minta perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Akhir kata, izinkan kami menutup sambutan ini dengan sebuah pantun. Sangkar Dara di Parapat, Ranggarayan di Sumatera, Golkar juara 2024, Erlangga Presiden Indonesia sejahtera.
Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.